Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita tiada intinya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk melanjutkan kajian kita membahas firman Allah dalam Al-Quran. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita bisa menjadi pengikutnya di dunia ini dan insyaallah di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Jadi kajian kita lanjutkan sedikit lagi tentang Nabi Ibrahim. Nah, kajian tentang Nabi Ibrahim ini sangat penting karena dia berkaitan dengan ketauhidan. Seperti apa kelanjutan perjalanan kita ke depannya tergantung di tauhid ini, ya, tergantung di Ibrahim ini. Kayak dikatakan Ibrahim itu seorang yang lurus, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Jadi kalau tauhidnya besar, kalau tauhidnya kuat, ketika kita memasuki syariat, ya insya Allah tidak termasuk golongan Yahudi. Ketika kita memasuki wilayah hakikat, tidak termasuk golongan Nasrani. Tapi kalau tauhidnya lemah, sangat mudah untuk jadi Yahudi, sangat mudah untuk jadi Nasrani. Baik, kita sudah membagi perjalanan diri kita dari diri yang satu sampai menyatu lagi kembali seperti ini, itu melewati dua buah jalan. Kita baca kembali dulu surat 29 ayat 45 sebagai pembuka. Masih Ibrahim, ya. Surat 29 ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan laksanakanlah sholat. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Baca kitabmu dan dirikan sholat ya. Akini sholat. Jadikan sholat itu, ya, sholatnya seperti diperumpamakan seperti sesuatu yang terbaring, ya. Dia terbaring, kemudian mau dibangunkan. Bendanya sudah ada, dia sedang terbaring, mau dibangunkan. Itu dikatakan dirikan sholat, dirikan dibangun. Karena kalau ini sudah ada, sholat itu sudah ada, maka dia yang akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi tidak ada pertanyaan lagi, kenapa orang yang mendirikan sholat masih melakukan perbuatan keji dan mungkar? Belum mengerti sholat. Sholat itu, kalau ada sholat tidak terjadi ini. Kalau ini terjadi berarti tidak sholat, berarti sholatnya tidak ada, ya. Meskipun dia kerjakan seperti itu, ya, dia kerjakan seperti itu, tapi tidak terbentuk sholatnya. Ada yang lalai dari sholat. Surat 107 ayat 1 sampai 7. Tahukah kamu orang yang menistakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makanan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang yang lalai terhadap salat, yaitu orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Maun ya, kembali
Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dusta, berbohong terhadap agama. Agama adalah fitrah penciptaan dirinya. Mendustakan agama berarti sama dengan tidak mengakui keberadaan dirinya. Kalau dibahasakan di tempat lain yang berbeda ya, mendustakan agama seperti apa? Beragama tapi dianggap tidak, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Hari itu tidak berbuat adil terhadap anak yatim, ya, menzalimi anak yatim. Apa yang dimaksud dengan tidak berbuat adil terhadap anak yatim? Tidak berbuat adil terhadap anak yatim artinya si anak yatim dibiarkan tinggal di sini dalam kezalimannya. Kita paham kalau saya tunjuk anak yatim di sini, ya. Kita ingat kembali itu surah 4 ayat 1. Aku dari diri yang satu, aku dari diri yang satu ini aku, kemudian diantar oleh ruh, disempurnakan jiwanya, lalu masuk ke dalam tubuh. Aku berpisah dengan bapakku. Diri yang satu tadi itulah disebut dengan anak yatim. Anak yatim sekarang tinggalnya, kalau dimikrokan di sini ya, kalau dimakrokan, anak yatim sekarang tinggalnya dalam tubuh kita ini. Ya, aku ada di dalam ini, zalim dan bodoh. Dalam keadaannya zalim dan bodoh, dimikrokan, ditunjuk pada diri tempatnya di sini. Jadi orang yang mendustakan agama, yang tidak mau ini menggerakkan ini, memindahkan ini, mengembalikan ke tempat bapaknya di sini ditunjukkan. Secara mikro ya, kalau maksudnya seseorang berhasil menggerakkan anak yatim secara mikro, kemudian dia pertemukan yang bapaknya ini, makronya itu urusannya Tuhan. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Kalau itu urusan kita di sini, perjalankan dirimu, perjalankan aku dalam dirimu. Berani keluar dari sini, tak keluar sini, berhenti sampai di situ perjalanan. Karena apa? Karena tidak ada jalan kelanjutan sesudah ini. Sesudah masuk di alamnya jin, masuk kemana lagi? Tidak ada jalan, buntu di situ. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa kembali kepada Tuhan dengan selamat? Ya dengan selamat semua kembali, tapi ada yang tidak selamat, terpaksa. Bagaimana caranya? Kembali jadi manusia biasa. Tidak apa-apa, tidak berdaya. Kemudian telusuri jalan yang ada pada dirimu. Ya, telusuri jalan ini sampai ya si anak yatim bertemu dengan bapaknya. Kalau dia sudah bertemu dengan bapaknya, insya Allah dia termasuk orang yang beragama. Begitu ini sampai ke sana, kata Allah, kusempurnakan agamamu. Kusempurnakan agamamu. Hari ini aku sudah sempurnakan agamamu. Kalau tidak, tinggal terus di sini, itulah orang yang mendustakan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Yang mana orang miskin? Ya, lihat lagi ya, si miskin adalah Muhammad. Apa makanannya ini? Al-Quran. Jadi kena tadi baca kitabmu, baru dirikan sholat. Membaca kitab itu supaya ini ada makanannya, masuk pengetahuan di situ. Kemudian dirikan sholat supaya terjadi pergerakan ini. Maka dikatakan celaka itu orang yang sholat. Kalau dia lalai, menurut dia sholat, ternyata lalai. Kenapa? Tidak ada pergerakan ya. Tidak ada pergerakan terhadap si anak yatim ini. Kemudian ya tidak pernah juga baca kitab. Padahal di sini dianjurkan baca kitabmu, dirikan sholat. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sambil baca kitab, untuk apa itu kitab? Supaya dapat cahayanya. Buat perjalanannya ini, dia akan berjalan dengan cahaya. Kemudian orang-orang yang riya, yang kelihatan saja ya, yang kelihatan.
tidak terjadi yang tidak kelihatan. Yang disebut dengan rahasia sholat itu, rahasia sholat adalah ketika kita mengerjakannya orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Ada sesuatu yang dilakukan ketika apa yang kita lihat sholatnya kepada Nabi, sholat dari Nabi, kan Nabi katakan begini, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku. Jadi gerakan yang sudah ada itu, gerakan yang kelihatan pada Nabi tidak mengalami perubahan. Tidak ada lagi gerakan baru ya. Tiba-tiba karena seumpamanya sudah latihan hayat, tiba-tiba karena ada hayat masuk langsung takbirnya beda. Allah. Tidak bisa. Tetap takbirnya seperti itu. Hanya jangan ada hayat-hayat dalam sholat, tidak ada. Tapi ada yang tidak kelihatan. Ketika ini sudah takbir, kemudian baca, lalu dikatakan diam untuk menyempurnakan. Diam bagaimana itu? Tidak sembarang diam, tumakninah. Diamnya, ya diam gerakannya, kemudian diam termasuk diam baca-bacanya, diam napasnya, diam pendengarannya, diam penglihatannya. Akhirnya dia masuk ke dalam titik ini dalam kesendirian, yang lain ditiadakan. Diamnya dalam setiap pergerakan sholat. Kemudian yaitu orang-orang yang riya, lalu ditambah dengan enggan menolong dengan barang yang berguna. Apa itu barang yang berguna? Nanti ada kita punya barang-barang baru bisa tolong orang. Tidak bisa. Barang yang berguna itu apa yang ada pada diri kita sendiri ini, gunakan cepat. Tidak akan terjadi ini perjalanan ini juga kalau setiap kali perjalanan tidak ada wadah yang siap menampung di situ. Wadah itu dari mana? Dari barangmu, ya, dari barangmu sendiri, dari dirimu sendiri. Yang lain ini hanya alat-alat saja. Bagaimana tangan ini bisa memberi? Ya, harus ada sesuatu yang diberi. Uang 100 rupiah, uang 100 ribu, sama saja ini yang dinilai, bukan itunya, bukan uang ini. Ini ya, nilai katakan harta yang paling berguna. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sebelum kamu nafkahkan harta yang paling kamu cintai. Harta apa yang paling kamu cintai ya? Inilah diri kita ini. Ini kalau ini yang sakit, biar rumah ini bisa dijual gara-gara ini. Ya. Apalagi mobil jual semua karena ini masuk rumah sakit. Mau dibedai, mau diselamatkan. Ini yang paling berbahaya. Oke. Baik. Jadi kita tahu tadi bahwa yang mendustakan agama adalah yang menghari anak yatim, tidak memberi makan orang miskin. Celakalah orang yang sholat lalai dari sholatnya. Dia hanya berbuat riya, enggan menurun dengan barang berguna. Oke, kita lanjutkan surat 90. Surat 90 ayat apa ini, mulai dari ayat 10 sampai 17. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaja, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ya. Aku tunjukkan kepadanya dua buah jalan. Ya. Aku tunjukkan kepadanya dua buah jalan. Satu jalan Allah, satu jalan makhluk. Ya. Mana itu jalan Allah, jalan makhluk?
Terpaksa kita buka lagi karena gambarnya dihapus ya. Surah 4 ayat 1. Ini kayaknya yang dihapus ini. Surah 4 ayat 1, perhatikan terus dibaca ya. Dari diri yang satu, ya, diri yang satu keluar aku. Dari sini muncul pasangan. Dari keduanya ini, ya, dari keduanya muncul semua yang berpasang-pasangan atau semua ciptaan ya. Semua yang berpasangan. Atau laki-laki dan perempuan yang banyak bahasanya di situ. Semua yang berpasangan. Kemudian ya dalam hal ini termasuk ibu dan bapak kita yang membuat wadah untuk tempatnya aku. Sekarang aku ada di sini, ya. Aku ada di sini. Aku ditunjukkan dua jalan. Jalan ini, jalannya aku atau jalannya makhluk. Ini jalan hawa nafsu namanya. Ini jalan dari aku tadi, aku adalah ruh. Ya. Itu. Kemudian aku adalah jiwa. Jiwa ini ruh. Ini rahasia ya. Rahasia. Ini alamnya dunia. Alam kita sekarang alam dunia namanya. Di sini alam jin. Satu alam dengan jin. Ya. Kalau di sini ada jin, di sini ada jiwa. Kalau di sini ada malaikat, di sini ada ruh. Satu alam semua. Ya. Ini ketika sampai di alam jiwa bisa melihat jin. Kalau ketika sampai di alam ruh, satu alam dengan malaikat bisa melihat malaikat. Ketika sampai di alam rahasia, alam ketuhanan bisa melihat bala syahidna, betul engkau Tuhan. Aku saksikan. Aku jadi saksi. Kalau saya ditanya, saya bisa cerita Tuhan itu seperti apa. Itu baru saksi yang asli. Ini yang aneh, kita manusia biasa begini, ya. Sampai ada itu yang ada beberapa cerita dia katakan, kalau kamu belum menyaksikan tentang Allah, belum menyaksikan tentang Muhammad, dan kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kesaksianmu itu kesaksian palsu. Tuh? Ada bahasa begitu ya? Saksi palsu namanya. Tuhan saja dia belum lihat, Muhammad belum jumpa, ya. Dia langsung katakan, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Saya katakan orang ini juga belum paham juga ya, belum paham amat. Kalau dia paham itu, kalau dia sendiri jumpa dengan Allah misalnya, atau kenali Muhammad, ya, dia sendiri jumpa dengan Allah, atau dia sendiri kenal itu Muhammad, dia tidak akan mau begitu ya. Kenapa? Karena ketika kita lihat orang, ucapkan cepat, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Kenapa? Nyata semua ini ya. Sudah nyata. Cuma dia belum tahu ya. Kenapa saya katakan nyata ini? Kenapa ini nyata? Karena yang satu dengan pasangannya, yang satu tersembunyi dalam segala sesuatu. Nyata dia. Dalam segala sesuatu. Muhammadnya itulah tadi yang bicara-bicara. Itulah yang bisa melihat Tuhan, yang menyaksikan keberadaannya Tuhan. Itu. Jadi jangan salahkan ajarannya Muhammad. Ketika seseorang sudah akil balik, disuruh ucapkan kalimat syahadat seperti itu. Dalam orangnya baru menyaksikan Tuhan. Dan tidak mau lari kemana itu penyaksianmu pasti. Cuma belum tahu ya. Satu-satu begitu tahu. Pantas kita diajak dari kecil sudah suruh memang ya. Memang tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusannya. Harusnya kalau dia paham pasti dia katakan begitu. Pantas saja Muhammad menyuruh kita untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sejak akil balik sudah mulai berpikir. Jadi sejak akil balik sampainya kita bertemu Tuhan, Tuhan tidak pernah mengalami perubahan seperti itu. Jadi ya,
Ya, ini sekarang kita belum tahu. Begitu kita tahu Tuhan, wih, berubah Tuhannya. Tidak begini, tidak bisa dari awal memang sudah begitu. Tidak berubah. Hanya jadi anak-anak, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Sebentar terbuka pikiran, tak, pantas dia jadi begini, ya. Ternyata apapun yang saya saksikan adalah dia. Terlalu nih ya, terlalu terbuka kalau begitu. Ya, karena dia bersembunyi dalam segala sesuatu. Ini pasangannya, ini cahayanya sendiri. Ketika cahayanya muncul, ini sudah tersembunyi. Jadi yang satu sudah tersembunyi, muncul cahaya. Dari cahayanya muncul segala sesuatu. Cahayanya tersembunyi dari segala sesuatu yang ada. Sama juga ini aku ketika di sini aku adalah ruh, tapi saya inilah ruh. Masih di sini aku adalah jiwa, ya saya. Tiba di sini aku adalah tubuh, inilah aku, inilah saya. Tidak pernah berubah itu saya seperti apa, beginilah aku. Paham ya? Entah pertanyaannya siapa yang terbongkar ini. Baik. 4 ayat 1. Jadi ya, ditunjukkanlah 2 buah jalan. Ini disebut dengan jalan Allah. Nanti lebih lanjut di pembahasan yang lain. Nah, ini disebut dengan jalan makhluk. Jalan makhluk ini ya, jalannya atau jalan tauhid. Jalannya tauhid. Ya. Kalau jalan Allah yang dilewati menjadikan manusia itu tertarik ke atas, terangkat ke atas seperti itu. Kalau ini menjadikan aku tertarik ke bawah. Gara-gara makhluk ini menjadikan aku tertarik ke bawah. Kalau jalan ini menjadikan aku tertarik ke atas. Surat berapa? Surat 2 ayat 256 atau kalimat 7 coba kita buka. Kalimat 7. La ikraha fiddin. Allah penunjuk orang yang beriman. Ya. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Ya, perhatikan Allah pelindungnya, walinya orang beriman. Dia mengeluarkannya dari gelap kepada cahaya. Terus dan orang-orang yang kafir. Orang kafir, mana yang kafir? Ya, ini ya. Jasadnya. Jadi kalau saya bagi ini penggabungan antara jiwa dengan jasad. Ini hasilnya. Makanya kelihatan jasad ini tidak. Ini disebut yang kafir, ini yang beriman. Jadi kan dalam satu diri kita ini yang kafir, ini yang beriman di dalamnya. Dia itu punya cahaya ini. Kalau ini gelap. Ya, ketika Allah berkata, ketika Allah mau berbicara kepada orang kafir, dia pasti bicaranya lewat orang yang beriman. Ya, hai orang-orang yang beriman, katakanlah kepada orang kafir. Sama juga dia katakan, hai orang-orang beriman, katakanlah kepada ahli kitab. Yang dimaksud ahli kitab di situ adalah di sini, di bagian ini. Tapi kalau dia katakan, hai ahli kitab, oh ini yang dia maksud, langsung ya. Hai orang-orang yang beriman, nah ini yang dia langsung. Ahli kitab itu ada yang beriman, ada yang kafir. Ya. Kenapa disebut ahli kitab? Karena ini sudah menerima amanah, menerima kitab yang dikalungkan di lehernya. Ya, disebut dia ahli kitab. Tidak pernah dalam Al-Quran katakanlah, hai orang-orang yang beriman. Tidak perlu ya. Langsung Tuhan ngomong sendiri, hai orang-orang yang beriman. Karena ini tadi ya, rahasianya ada di situ. Ini disebut dengan jalan tauhid. Ya, tauhid atau tauhid itu makhluk selain makhluk atau selain Allah.
disebut tagut. Yang mengeluarkan manusia dari cahaya kepada dari cahaya kepada kegelapan disebut tagut, jalan tagut. Dari kegelapan kepada cahaya, itulah jalan Allah. Jadi berjihad di jalan Allah, cari dulu jalan Allah, jalan yang benar yang mana? Ya, yang mengeluarkan manusia dari gelap kepada cahaya. Kita tidak bisa berjihad di jalan Allah kalau cahayanya sendiri kita belum tahu, masih meraba-raba ya. Kita sudah mau berperang di jalan Allah, cahayanya saja belum ketemu. Yang sanggup berperang buta-buta ya. Berperang di jalan Allah. Tahukah kamu jalan yang mendaki lagi sukar? Kan? Mengapa dia tidak mengambil jalan yang mendaki lagi sukar? Oh, tahukah kamu jalan yang mendaki lagi sukar? Yaitu membebaskan budak dari perbudakan. Ada budak yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Ketika aku ini masuk ke sini, jadi bulan-bulanannya hawa nafsu. Kenapa? Dia sendiri kegelapan. Tergantung hawa nafsunya mau apa. Sebelum cahaya datang, bebaskan itu, keluarkan dia dari situ. Dengan cara keluarkan anak yatim tadi. Bebaskan budak dari perbudakan. Atau memberi makan orang miskin yang sangat fakir. Apa bedanya miskin dengan fakir? Kalau miskin, meskipun dia tidak punya apa-apa, tapi dia masih bisa bekerja. Tapi kalau fakir, kapan tidak diberi makan, mati kelaparan dia. Kenapa dikatakan orang miskin yang sangat fakir? Ini, kalau tiada mata, buntu ini ya. Kalau tiada telinga, habis dia. Kalau tiada pintu-pintu masuknya itu ilmu pengetahuan atau makanannya dia adalah di mata, di telinga, di kalbu. Jadi kapan itu terlahir seorang manusia, matanya sudah buta, telinganya sudah tuli, pasti ngomongnya nggak bisa, ya, berbuat apa-apa tidak bisa, kembali ke surga tanpa hisab. Apa yang lagi mau dihitung ini ya? Tapi kalau sudah terbuka begini matanya, telinganya sudah mendengar, ya siap-siap kalau tidak diberi makan orang miskin yang sangat fakir ini, ya sedikit-sedikit mau kasih makan 1 ayat, 1 hari 2 ayat, masih bisa lagi dipahami 3 ayat lagi, kasih makan dia, ya. Tapi jangan hampur dengan makanan yang tidak berguna. Yang mana itu makanan yang tidak berguna? Simbol Quran lagi ini kalau bilang segala sesuatu bertakib makanan yang tidak berguna itu ya. Sama dengan membaca Al-Quran di kuburan. Apa maksudnya membaca Al-Quran di kuburan? Itu kan yang kita pahami, orang berdebat sekarang, membaca yasinan di kuburan. Ya, ini membawa makna bahwa yang dimaksud dengan kuburan adalah tubuh kita, akunya mati. Dirinya mati, ini sedang berjalan, ya, bangkai berjalan. Dia berjalan tapi mati. Ketika dia membaca Al-Quran, tidak berusaha untuk memahaminya. Pokoknya baca saya tak membaca Al-Quran di kuburan itu. Baru ya, kalau di rumah kasih tahu ibu. Jangan kalau baca Al-Quran, jangan di kuburan. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sama ya. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Maksudnya apa? Tidak pernah tahu itu diisi dengan membaca Al-Quran. Adapun kalau yang baca Al-Quran tidak mau tahu, usahakan untuk pahami. Ya, mau kejar apa ini? Kejar habis, kejar tamat. Rubahlah itu, rubah. Ya, terlalu lama ini kita di apa ini istilahnya? Diajarkan kayak begini sudah terlalu lama. Banyak sekali pengetahuan Al-Quran tersimpan yang tidak pernah kita gali. Kenapa dibatasi kita ini untuk menggali ilmu Al-Quran? Oleh siapa? Ya, saya katakan iblis itu pintar. Iblis pak pintar. Seandainya iblis tampil di hadapan kita dengan pembawaan apa? Ada tanduknya, matanya merah, telinganya lebar, kelihatan iblis pasti ini.
itu. Tapi kalau iblisnya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan kamu sembarang baca Al-Quran ya. Apa ini? Tidak ketahuan yang jelas. Hebat, hebat, hebat. Ya, kita buka-buka diri. Sudah waktunya ini dibuka ya. Jangan dibatasi orang untuk mempelajari Al-Quran, karena ini firman Tuhan, Pak. Firman Tuhan itu pengetahuannya manusia sampai di mana untuk mengetahui ini, kecuali Tuhan kasih tahu dia, ya kan? Biar dia belajar bagaimana bahasa Arabnya seperti apa, kalau Tuhan tidak kasih tahu tidak bisa. Ya, dulu itu Al-Quran kan turun di negeri Arab, orang-orang Arab tahu, biar dia baca sendiri bisa. Kenapa Muhammad didatangkan untuk membacakan Al-Quran kepada orang Arab? Nah, dia bisa baca sendiri, karena isinya mau dikasih tahu begini. Jangan karena belum tahu baca bahasa Arabnya, kita berpikir tidak bisa tahu Al-Quran. Itu bisa. Tuhan tahu apa yang engkau cari. Ya, Tuhan tahu. Ketika kita ingin mencari petunjuk, tidak susah itu Tuhan kalau mau ajar ya. Jangan batasi Tuhan. Ada caranya kita tidak tahu. Intinya tadi, ya, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Sudah ada terjemahannya. Dari bahasa Arab sampai masuk ke bahasa Indonesia. Itu bukan terjadi secara kebetulan, tidak ada itu ya. Semua Tuhan sudah atur. Ada orang Makassar ini, mesti terjemahkan ke bahasa Makassar. Ada juga orang Bugis, terjemahkan ke bahasa Bugis. Itu pekerjaannya Tuhan melalui khalifah-khalifahnya. Ada yang terjemahkan begini, ada yang tafsirkan begini, semua khalifahnya. Jadi jangan membuat aturan yang mempersulit diri kita sendiri untuk kembali kepada Al-Quran. Kapan ini fakir miskin tidak diberi makan? Saya tuh pesanku begini, Pak. Sebodoh-bodoh ini, ketidaktahuan kita, bodoh-bodoh mau baca-baca Al-Quran, Tuhan tahu bahwa kita itu bodoh, ya. Tuhan tahu. Jadi Tuhan bilang, ini orang mencari makan, ya. Tapi ingat ya, satu pesannya, jangan lupa gunakan akalmu. Masa sih Tuhan perintahkan kita begini? Masa Tuhan perintahkan saya bunuh diri? Nah, capeknya dilahirkan, masa saya harus bunuh diri? Wah, berpikir kan? Jangan baca, bunuhlah dirimu, keluar dari kampungmu, langsung ambil parang baru sembelih diri. Tidak begitu ya. Kasih jalan itu pikiran. Allah murka kalau kamu tidak mempergunakan akalmu. Habis itu baca-baca. Dari cerita kemarin, cara yang paling bagus membaca Al-Quran selalu kaitkan dengan kejadian diri, fitrah penciptanya manusia di situ. Apalagi dia bahas apa lagi? Nah, itulah yang bisa memberi makan. Makanannya adalah cahaya, makanan dari surga. Oke. Jadi ada dua buah jalan yang sukar. Kalau ini jalannya gampang. Ini gampang sekali ini. Ketika orang sudah berpikir-pikir, berniat-niat untuk menjadi super sakti, lebih sakti dari manusia biasa, gampang dibawa ke sini. Ya, mungkin ada juga jin-jinnya dengar-dengar, oh ini mau sakti, ya kasih hilang dulu, kasih hilang tak masuk dalam gua. Kelihatannya kayak rumahnya siapa ini? Masuk dalam gua, mulai belajar. Wah, ini sakti dan apa? Gampang sekali ya. Ini jalan yang suka mendaki dan suka. Sama dengan apa yang kita kaji sebelumnya tentang pemisahan antara gerak lahiriah dan gerak batiniah, ya. Gerak lahiriah, gerak batiniah itu akan ada dua jalan yang ditunjukkan, ya. Akan ada dua jalan. Jangan sampai mengambil jalan keluar dari diri, maka kita akan dibatasi oleh alamnya jin. Hanya sampai di alamnya jin. Sesudahnya tidak bisa lagi. Bila mau masuk di alamnya malaikat tidak bisa. Dan alamnya jin adalah alamnya api neraka. Berhenti di alam jin berarti berhenti dalam kobaran api. Itulah yang saya pikir pasti kekal. Karena apa? Tidak
Tidak ada ruang dan waktu yang bisa mengembalikan dia untuk kembali jadi manusia biasa. Ya, tapi bagaimana kalau yang sudah terlanjur? Yang sudah terlanjur, ya kata Allah, wahai orang, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, tak lewat ini ya, itu aku dia antar sampai ke sini, tapi dia bantu lagi sampai ke sini, keluar lagi sampai ke alam kehidupan, lewat ini. Jangan kau berputus asa, jangan berputus asa. Kembalilah, temukan jalanmu. Bagaimana jalan kembali? Telusuri itu bumi. Aku bikin ini bumi ini ada jalan yang mudah dilewati. Lewatilah itu. Oh, jadi tadi yang sudah keluar masih kembali ke bumi. Baru telusurilah ini. Oke, kita lanjutkan. Ibrahim. Surat 21 ayat 51 sampai 70. Ingat, Ibrahim ilmu tauhid. Kita baca pelan-pelan. Surat 21 ayat 51 sampai 70. Dan sungguh sebelum dia Musa dan Harun telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia. Perhatikan, sebelum Musa dan Harun diberi petunjuk kepada Ibrahim. Jadi saya langsung, yang dimaksud dengan Musa dan Harun adalah pelaksanaan syariat. Ya, kalau saya urai ini di sini ilmunya tauhid atau Ibrahim, ya supaya tambah-tambah ya. Tauhidnya Ibrahim, syariatnya Musa, hakikatnya Isa, hakikat Isa, sini rahasia Muhammad, rahasianya Muhammad. Sebelum ini, sebelum Musa dan Harun, ada petunjuk yang diberikan kepada Ibrahim, namanya tauhid. Bagaimana perjalanan ke depannya ini sangat dipengaruhi oleh ini. Ibrahim berlaku lurus, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kapan ini kuat, insya Allah melewati alamnya jin, tetap tegak lurus, ya. Jangan ambil kesempatan dulu ya, main-main dulu sama jin, main-main dulu, tegak lurus. Begitu bertemu dengan Jibril juga misalnya, saya kasih tanda kutip ini, lurus saja, lurus. Bantah, sebagaimana Maryam membantah kedatangannya Jibril. Ya, jangan sampai dia menampakkan diri dengan sosok yang berbeda ya, memalsukan dirinya, bisa. Tapi kalau tauhidnya kuat, dia akan berlaku lurus sampai mendapatkan rahasianya, dan rahasia inilah yang kembali kepada. Oke, ingat, jadi yang dimaksud tadi bahwa sebelum Ibrahim ada Musa dan Harun. Harun itu sama dengan kalau ini Musa, Harun itu adalah bungkusnya. Ada lagi makna yang lain. Musa itu adalah kalam, ini ya, kalam itu bermakna lidah. Harunnya adalah bermakna mulut. Tapi ada lagi makna lain ya. Ya, tongkatnya Musa. Harun pasangannya. Ini juga lidah ini tidak bisa ngomong kalau tiada bibir. Ya. Ini juga tongkatnya Musa juga tidak bisa juga mencipta kalau tiada bibir. Itu satu perumpamaan yang saling mendukung, ya. Masih banyak makna yang lain dari satu macam perumpamaan, maknanya berlapis, tergantung kemana arah pembicaraan kita ini. Oke. Baik, ayat 50. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Ya, Ibrahim berkata kepada bapaknya atau kaumnya. Jadi bapaknya Ibrahim itu dalam cerita sejarahnya ya, ternyata betul dia bapak angkat, namanya Azar.
ya. Bapak kandungnya Ibrahim tidak ditulis di situ. Sering diartikan dengan pamannya, pamannya atau bapak angkatnya. Tugas bapak angkat membuat patung. Ya. Tugas bapak angkat membuat patung. Tugas bapak yang asli membuat aku. Tugas bapak yang asli membuat aku. Tugas bapak angkat membuat patung. Ya, ingat lagi kemarin, harus digambar lagi yang kemarin ya, kisah penciptaannya, persamaan penciptaan Adam dan Isa itu mesti dilihat kembali ya. Ketika sperma terpancar dengan hukum, ya Tuhan mengambil kesaksian dengan aku, berjanji. Katakan begini ya, meskipun kejadiannya tidak begini. Tapi ini hanya gambaran, perumpamaan. Luar biasa nih kalau mau diperdebatkan, tidak akan sampai kita ini. Kemudian ini membentuk tubuh ya. Sperma dengan ovum tugasnya membentuk tubuh. Saya hapus dulu, jangan langsung tubuh ya. Kemudian nanti kepala sperma masuk ke dalam sel telur menjadi inti sel. Ya, menjadi inti sel. Kepala sperma ini ada kepalanya. Masuk ke dalam ovum menjadi inti sel. Ekor sperma menjadi cairan di sini yang menjaga sel telur supaya aman saja ya. Dia jadi penjaga dia. Oke. Ini aku dihijab oleh cahaya dalam keadaan sebagai ruh. Saya kasih apa begini. Ini tinggal di rahim, ini tinggal di surga. Di dalam rahim dia mengalami penyempurnaan sampai lengkap jasadnya. Dalam rahim. Di surga mengalami penyempurnaan sampai surga yang ke-7 dikiaskan. Penyempurnaan langit namanya itu ya. Ini penyempurnaan bumi, penyempurnaan langit, penyempurnaan tubuh, penyempurnaan jiwa. Penciptaan bumi, penciptaan langit, penciptaan 7 lapis bumi, penciptaan 7 lapis langit. Kalau di sini tidak bisa dikatakan 7 lapis langit. Jadi kalau kita baca di Al-Quran ada 7 lapis langit, fase jiwa yang dia maksud sudah mau digabung dengan tubuh. Ya. Kemudian disatukan ya. Disatukan, yang nampak adalah ini. Adalah jasad saja, tapi dalamnya ada jiwa. Dalam kondisi aku ini belum masuk ke dalam, ini aku secara biologis, tubuh secara biologis dia bergerak, dia hidup secara biologis ya. Secara biologis saya katakan. Secara biologis dia bergerak. Artinya ketika dia belum sampai ajalnya, belum sampai masa pakainya habis, masih bisa terpakai, tapi sempat terjadi pemisahan, ini bisa tidak mati. Ya. Ini tetap hidup secara biologis. Ini bergerak tanpa ruang dan waktu, tanpa ikatan materi. Nah, inilah sekarang yang menyatu dalam satu diri kita. Jadi tadi dari mana ini tadi? Bapaknya Ibrahim. Tugasnya membuat patung. Ini dari diri yang satu, ya. Dari diri yang satu. Tugasnya untuk buat jiwa. Ya, nanti jiwa ini menyatu dengan tubuh. Berarti kan bapaknya Ibrahim yang membuat patung. Bertanya Ibrahim, wahai bapakku dan kaumku, patung apakah yang kamu sembah ini? Apa jawaban kaumnya? Mereka menjawab,
kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Dari dulu ini semua menyembah patung. Dari dulu semua menyembah patung. Kenapa bisa menyembah patung? Di patung itu ada kekuatan yang sangat besar, yang susah untuk dilawan. Namanya hawa nafsu. Jadi makna menyembah patung adalah penyembahan kepada hawa nafsu. Dari diri yang satu muncul pasangan namanya Hawa. Dari keduanya ini tercipta segala sesuatu. Ya, selain hawa nafsu. Pada patung ini ada kekuatan yang sangat besar, namanya kekuatan hawa nafsu. Dari dulu sebelum Ibrahim datang mengajarkan tauhidnya, penyembahan kepada Tuhan, manusia itu menyembah patung atau menyembah hawa nafsu. Ada yang tidak menyembah patung? Ya, bagus kalau sadar ya. Ini kan enak-enak kita tunjuk orang lain, dia Tuhannya bukan Allah, padahal kita punya Tuhan patung ya. Penyembah hawa nafsu. Penyembah hawa nafsu itu penyembah patung namanya. Oke. Jadi bapaknya mengatakan, kaumnya mengatakan dari dahulu nenek moyang kami semua mengikuti hawa ini ya. Hawa nafsu, ada hawa nafsu yang memasuki wilayah makhluk atau wilayah ciptaan. Dan kekuatan itulah yang menjadikan aku ini selalu tunduk kepada hawa nafsu. Itu dikatakan penyembah patung, tunduk kepada hawa nafsu. Lanjut. Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Ini yang dimaksud dengan sesat atau kafir. Sesat atau ini tadi ya, ini yang kafir, ini yang beriman ya. Dalam diri kita itu isinya itu yang beriman, yang punya cahaya. Ini yang kafir. Tubuh menyatu ya, menyatu pada satu diri. Jangan capek-capek begini tunjuk orang kafir, jangan ini dulu mesti selesaikan si kafir ini ya, sesat. Kalau kamu ada di situ dikuasai oleh ini, pasti sesat, tidak bisa tidak ya. Tidak tuh yang bilang diri kita Islam pasti selamat. Tuhan bilang kau awas kok sesat itu kafir. Mempertuhankan hawa nafsu. Ada orang mempertuhankan selain Allah. Apa itu? Tuhan hawa nafsu itu lebih besar daripada itu orang pertuhankan yang lain ya. Malah sebut nanti bilang penistaan. Ya. Lanjut. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau hanya bermain-main? Ajaran Ibrahim bukan ajaran main-main. Bukan ajaran setengah-setengah serius. Serius betul di sini baru bisa lanjut ke atas. Kapan bobrok di sini tidak bisa naik ke atas ini. Pasti Yahudi atau Nasrani. Serius ini ya. Sayangnya Ibrahim di situ tidak menjawab, saya yang jawab. Ajaran Ibrahim itu bukan ajaran main-main ya. Ini yang begini, ini bukan main-mainan, ini ajaran begini. Kapan kita tidak tahu bahwa kita penyembah patung, selalu mengikuti hawa nafsu, sudah. Itu bisa sesat, padahal dia sendiri tidak tahu dirinya sesat. Kita sudah yakin diri kita masuk surga? Tidak, dirinya saja belum yakin, apalagi orang lain ya. Kita sudah tahu diri kita masuk surga, saya sudah tahu, sombong sekali kok. Serba salah kan tuh. Artinya apa? Dirimu urus ya. Ini dulu ini. Ini bukan ajaran main-main ini ya. Pemisahan antara ini yang dari Tuhan, aku dari Tuhan, aku dari diri yang satu juga. Aku juga dari diri yang satu. Hawa nafsu juga dari diri yang satu. Tapi ingat, aku duluan ada daripada ini pasangan. Ya. Kalau aku duluan aku ada baru ini tidak dibikin, tidak dikenal itu Tuhan seperti apa ya. Paling ya Allah Muhammad berdialog, berbuat terus main sembunyi-sembunyian ya. Ada ilmu orang tua dulu bilang main sembunyi-sembunyi, sebenarnya bagus juga ya. Duluan Muhammad sembunyi ke Muhammad.
Di mana saja Muhammad sembunyi pasti dia dapat. Mau sembunyi kemana ya? Sembunyi di mana?